Polemik antara Pratiwi Novianti dan Agus Sedi semakin ramai dibicarakan setelah laporan polisi terkait tuduhan penyalahgunaan dana donasi mencuat ke publik. Di tengah situasi tersebut, Agus justru muncul dalam sebuah siaran langsung di media sosial dengan gaya santai. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menanggapi berbagai kritik atau sindiran yang terus bermunculan. Menurutnya, banyak pihak yang sedang membicarakan dirinya karena namanya sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam live tersebut, Agus juga menyinggung bagaimana berbagai konten tentang dirinya terus bermunculan di beranda netizen yang budiman. Ia menganggap hal itu sebagai tanda bahwa popularitasnya sedang meningkat sehingga banyak orang ikut membahas dirinya. Dengan nada bercanda, Agus bahkan memuji dirinya sendiri sebagai sosok pria yang dianggap tampan dan menarik. Pernyataan itu pun memicu beragam reaksi dari publik, terutama karena muncul di tengah polemik laporan yang diajukan Teh Novi terkait tuduhan memakan uang donasi. Bang Agus tuh lagi naik daun banget, Kak. Banyak banget yang nyenggol Bang Agus, tapi Bang Agus nggak mau bales. Biarin mereka aja sendiri gitu, biar ribut sendiri aja mereka. Kita tenang-tenang aja di sini ya. Ya selewat di FYP Bang Agus, ada lagi influencer bahasin tentang Bang Agus, ada lagi video Bang Agus dibahas-bahasin. Banyak kali, ya. Lagi naik daun Bang Agus cuy, ya kan? Lagi naik daun cuy, panggung-panggung lagi Bang. Udah dibilang cowok termanis dan tertampan satu Indonesia, ya. Dari 100 orang, dari 100 di Indonesia ini, Bang Agus tuh cowok paling ganteng, paling tampan, paling manis, dan paling oke. Walaupun loba minusnya sih, kalau loba minusnya itu nggak masalah Kak, itu dibuang aja lobanya. Yang penting Bang Agus gantengnya tetap ada, manisnya tetap manis. Makanya Bang Agus bilang kalau kakak suka sama Bang Agus harus ada 50 triliun. Ya, itu baru menyukai. Kalau kakak mencintai Bang Agus harus punya 500 triliun untuk mencintai Bang Agus. Kalau nggak ada ya udah dulu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini nggak sengaja ya lewat di beranda aku ketika si AS dulu loh, kasus yang sama Teh Novi itu loh, yang matanya nggak bisa lihat. Dia lagi live dan kaget banget sih. Kaget banget dia live-nya kok begitu, maksudnya yang nyenggol lagi Teh Novi gitu. Karena aku dulu ngikutin banget ya kasusnya dari awal sampai akhir tuh. Itu setahun itu kasusnya, gila bener sih. Dan kaget banget dia di live tuh dia menghina-hina Teh Novi, nyinggal-nyinggal Teh Novi, dan lebih parahnya lagi ada 2 orang di sana ikutan nyenggol Teh Novi gitu. Bener-bener itu udah ngata-ngatainnya udah parah banget sih. Gila, aku sampai dengernya merinding loh dia ngomong kayak gitu. Maksudnya gini ya, dia tuh sama Allah tuh udah dikasih cobaan ya, maksudnya udah diperingatkan gitu dengan hilangnya apa penglihatannya gitu, disiramkan waktu itu oleh karyawannya karena mulutnya itu loh, mungkin ya kayak gitu omongannya itu yang nyakitin gitu, sampai dia disiram sama karyawannya gitu, saking mungkin sakit hatinya ya itu karyawannya gitu. Nah sekarang setelah penglihatannya nggak ada, hanya karena kemarin kan kasus itu ya, karena uang itu kan, pada uangnya juga itu udah nggak ada di Teh Novi gitu, udah disumbangkan ke korban waktu itu di mana itu lupa, NTT ya kalau nggak salah, sama Bang Den juga kan, sama Bang Den juga itu tuh dikirimnya, karena kan dia yang menghasilkan uang banyak itu di setelah podcast itu kan. Sekarang malah nyinggung Teh Novi, katanya fitnah segala macem. Ih gila banget sih dengarnya, ya Allah, sampai merinding aku dengarnya. Ada orang tuh di belakang cowok bilang apa sih, menghina banget lah pokoknya. Tapi alhamdulillah sih aku lihat ada YouTube channelnya Teh Novi ya, dia ngelaporin sih. Tapi emang bener sih mending dilaporin segera ya, biar mereka cerak, biar bisa menjaga omongannya. Ini di publik loh, orang-orang pada denger loh. Ih gila banget sih. Maksudnya pas ngomong-ngomong begitu tuh nggak dipikir dulu apa gimana, itu ujar kebencian banget itu. Undang ITE itu harus diproses sih. Dan kalau bisa semuanya ya, termasuk si AS juga itu tuh, yang jangan yang nyiramnya doang yang di penjara. Ternyata dia juga melakukan
pidana lah istilahnya, dia juga harus diproses undang ITE. Nama baik Tenopi itu benar-benar difitnah habis-habisan di depan publik. Gila banget sih, harus diproses hukum. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Tenopi membuat laporannya, dan mereka tuh yang berada di video itu, di live itu ada satu cewek tuh, padahal dia juga cewek tapi ngomongnya nauzubillah min dzalik. Merinding sumpah, kok bisa-bisanya di depan publik mereka ngomong seperti itu. Gila. Semoga secepatnya diproses dan mendapat hukuman ya. Maksudnya ya seenggaknya biar mereka jerak gitu ya, tidak lagi melakukan seperti itu, fitnah-fitnah orang. Akhir-akhir ini lagi FYP nih ya. Agus sedih gitu. Mulai nyenggol-nyenggol si Pratiwi, Novi. Gus, lu sih jadi orang bener-bener Gus, gak tahu diuntung. Sumpah ya. Semua itu sudah jelas ya. Bahkan dari menteri aja udah turun tangan waktu itu penyelesaian lu punya masalah. Ya, sekarang lu nyindir-nyindir lagi. Kok kagak ngerti nih maksudnya tuh apa? Novi udah nggak pernah ngurusin elu, nggak pernah nyinggung-nyinggung elu, nggak pernah nyentil-nyentil lu, tapi lu nyari kasus. Ya, nggak ngerti juga nih kenapa. Apa karena lu sekarang udah lagi butuh duit, jadi berusaha nyari celah supaya naik daun lagi, supaya dapat donasi lagi, supaya dapat bantuan lagi, atau gimana? Ya, Novi itu sudah akuntabel. Semua duit yang masuk segala macam itu sudah dibeberkan dengan jelas. Ya, bahkan seharusnya tuh yang duit yang dipakai untuk bayar utang segala macam itu lu harus pertanggungjawabkan. Tapi sama Novi, dia nggak singgung, nggak apa. Dia tutup mata untuk itu. Cuma lu yang dasarnya tuh memang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, nyari susah, nyari penyakit, nyari masalah. Jadi mulai nyenggol-nyenggol Novi lagi ya. Bahkan lu bilang katanya duit donasi itu untuk jualan segala macam. Orang gila lu memang. Gue cuma bilang nih Gus, kalau namanya lu udah cacat, harusnya lu udah mawas diri. Bagaimana caranya supaya hidup lu bisa terjamin dengan segala kekurangan lu itu ya, dengan segala catatan lu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi harusnya ya, orang normal nih kalau udah ketahuan dirinya sudah susah, jadi orang baik supaya orang kasihan sama lu. Enggak tapi kalau lu malah nyari kasus ya, bikin orang tambah benci sama lu, bikin orang tambah kesel sama lu. Nah, ke depannya lu mau jadi bagaimana? Dengan kondisi yang udah cacat, nggak bisa ngelihat segala macem, tapi dibenci orang. Cobalah pikirin dengan baik. Lu kan bukan orang baik kok. Lu kan udah bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau ketemu orang yang udah sebaiknya kayak si Novi, lu senggol, awalnya mungkin lu bisa menang. Tapi nggak semua selalu akan berjalan dengan baik. Karena Novi masih seorang manusia yang mempunyai rasa, masih mempunyai pikiran waras. Dia harus melindungi image-nya juga, dia harus melindungi dirinya dia sendiri. Jadi lu gak usah senggol-senggol juga tentang dia perawat tua atau segala macam. Itu hidup pilihan dia. Dia mau jadi apa kek, mau jadi apa kek. Yang penting dia gak ngerugiin lu. Emang dia jadi perawat tua, lu ruginya apa? Apa yang jadi ruginya lu? Emang kalau dia mau merit, lu mau biayain? Emang kalau dia berkeluarga, lu mau tanggung biaya berkeluarganya dia? Gak usah terlalu ikut campur urusan orang. Dia mau kawin kayak dia mau enggak kayak, selama dia bahagia, dia jalanin hidupnya itu seperti apa adanya yang dia mau. Gak ada urusan sama lu. Jangan kepo. Mata kalau udah gak bisa ngeliat, mulut dijaga ya, pikiran juga diwarasin. Oke? Salam waras.